kakek selalu taruh gigi palsunya di dalam air karena menganggap giginya bisa bernafas di dalam situ. Tapi suatu hari si kakek itu malah membuang giginya dan juga air-air yang ada di dalam situ. Si Gigi pun berasa harga dirinya tuh nggak ada lagi karena air kehidupannya langsung dibuang begitu saja sama si kakek. Bahkan si Gigi juga dilempar. Ternyata si kakek itu baru aja mendapatkan info kalau air yang disimpan seperti itu bisa menjadi sarang telur nyamuk. Makanya si kakek takut banget kalau gigi dia dihinggapi sarang-sarang nyamuk di situ. Jadinya wow, si Gigi itu merasa tidak dihargai lagi sama si kakek. Sebenarnya si kakek itu mau menaruh si Gigi di tempat yang lebih baik. Setiap jam 12 malam bocil ini kabur dari rumah dan pura-pura ke kantor polisi bilang kalau dia itu hilang. Padahal keluarganya sangat menyayangi dia, tapi tiap hari dia itu maunya ke kantor polisi. Sampai pas udah sampai ke kantor polisi, polisinya aja udah capek sama si bocil karena tiap malam dia selalu ke kantor polisi ini. Ternyata si bocil itu memang pingin banget ke kantor polisi karena dia pingin naik mobil polisi. Yang mana mobil polisinya itu benar-benar nyaman dan enak banget. Ternyata ini tuh iklan mobil doang. Setiap hari cewek cantik ini pura-pura menjadi gelandangan yang gak punya kaki satu supaya dia mendapatkan uang yang banyak banget. Untuk memenuhi kehidupannya menjadi sosialita, ternyata setiap hari cewek ini berpura-pura menjadi gelandangan. Karena orang-orang akan kasihan banget sama dia, apalagi melihat dia itu gak punya kaki tapi wajahnya cantik banget. Dan ternyata bener aja dong, sehari itu dia mendapatkan uang yang banyak banget dari belas kasihan orang. Tapi untungnya ada orang yang videoin hal ini dan mencoba untuk membuka rahasia dari cewek ini. Tapi ketika orang yang videoin ini melabrak si cewek, orang-orang malah membela cewek ini yang pura-pura kalau dia itu kesakitan dan dicopet. Bahkan akhirnya cowok yang videoin ini diusir, sehingga cewek ini tetap bisa melakukan aksi penipuannya. Kalau kalian pernah ngeliat nggak nih orang kayak gini? Komen ya! Karena terlalu cantik, cewek ini malah disuntik sama cowok yang gak bertanggung jawab. Ternyata kalau ada cewek-cewek cantik yang bawa belanjaan banyak banget, si cowok ini akan langsung menyuntik dan mencopet cewek ini. Tapi saat ceweknya pingsan dan dimasukin ke mobil, ada seorang bocil yang tiba-tiba pingin masuk ke dalam mobil itu. Karena penjahatnya cepet-cepet, si penjahat kasih aja bocil itu untuk masuk. Tapi si bocil malah ajak cewek ini untuk kabur. Dan ketika mereka semua udah kabur, si bocil diam-diam udah telepon polisi. Jadi saat mereka udah tertangkap lagi kayak gini, di belakangnya mereka juga ada polisi yang menangkap penjahat ini. Kalau kalian melihat kejadian ini, apa yang kalian lakuin? Komen ya! Kakek ini selalu ngambilin makanan sisa yang ada di jalan karena dia itu kelaparan banget dan gak punya uang. Tapi ketika dia lagi asik makanin makanan tersebut, tiba-tiba yang punya makanan datang lagi dan bilang kalau si kakek itu mencuri makanannya dia. Padahal si kakek gak ada maksud sama sekali. Si kakek pikir kalau orang itu udah meninggalkan makanan sisanya, tapi ternyata dia masih pingin makan. Dia pun langsung ngomel-ngomel ke si kakek dan bilang kakek itu adalah seorang pencuri. Untungnya di sini ada satu orang yang menolong si kakek dan membayar semua ganti rugi dari si kakek tersebut. Bahkan si kakek langsung menangis karena dia nggak pernah mau bertindak jahat sama sekali. Dia memang suka ngambilin makanan-makanan sisa aja. Tapi orang ini baik banget, dia malah kasih makanan ke kakek ini yang baru dan banyak banget. Siapa kalian yang sayang sama kakek kalian? Komen ya! Bapak-bapak ini bingung banget kenapa bocil ini selalu nungguin sesuatu di tong sampah. Sampai akhirnya ketika bapak-bapak ini ngintip, ternyata si bocil itu sering banget makanin makanan sisa dari bapak ini yang dibuang begitu aja ke tong sampah. Di situ ngebuat bapaknya kaget banget dan langsung jijik banget dengan makanan bocil itu. Tapi si bapaknya itu berhati lembut banget. Dia nggak mau bocilnya itu makan makanan sisa, apalagi makanan sampah kayak gitu lagi. Akhirnya si bocil dikasih dia makanan yang banyak banget dan dia bilang kalau dia lapar, bocil itu bisa minta makanan ke dia. Asal si bocil bisa makan sesuatu yang bersih supaya bocil itu nggak sakit. Ternyata masih banyak banget ya orang baik di dunia ini, guys. Setiap cowok ini mau minum minuman keras, tiba-tiba semua minuman itu berubah. Kadang jadi cangkul, kadang jadi kuali, bahkan kadang jadi motor. Dia pun tiba-tiba nggak bisa minum minuman keras lagi. Hal ini terjadi karena dulu ada seorang ayah yang pemabuk, di mana dia sering berhalusinasi dan nggak peduli sama anaknya. Sampai akhirnya karena ayahnya adalah seorang pemabuk, anaknya masuk ke kaca dan tinggal sama bayangan ayahnya yang nggak pernah minum-minum sama sekali. Dan semenjak anaknya masuk ke kaca, si ayah menyesal banget. Maka itu di dunia ini setiap orang mau minum minuman keras akan berubah menjadi benda-benda yang aneh. Cowok ini diputusin sama pacarnya karena sering meong-meong. Jadi pacarnya itu malu banget sama cowoknya, suka mengeluarkan suara-suara seperti suara kucing. Bahkan di restoran aja dia itu keluarin suara tersebut.
Tapi pas ceweknya lagi putusin dia, tiba-tiba si cowok mendengar ada suara kucing betina lain di restoran tersebut. Pas dia lihat siapa suara tersebut, si cowok mencarinya dengan ikut meong-meong juga. Ternyata ceweknya tuh bener-bener cantik banget guys. Ceweknya mempunyai sindrom meong-meong juga yang mana cocok banget sama dia. Tapi pas ceweknya mendekat, si cewek meong ngeliat si cowok pendek banget. Tapi ternyata pas cowoknya insecure, si cewek meong malah suka sama cowok-cowok pendek kayak gini. Dan bahkan langsung dia angkat sehingga mereka langsung jadian saat itu juga. Siapapun yang berhasil nyampe pesawat duluan nantinya akan duduk di dekat jendela. Jadi di sini ada dua orang temen yang lagi lomba lari untuk rebutan siapa yang bisa duduk di kursi pesawat dekat jendela. Satu di antara mereka itu adalah pesulap, tapi satunya lagi itu pintar dan cepet banget. Bahkan si pintar menuju pesawat dengan menggunakan mobil kendaraan kayak gini guys, tapi akhirnya malah lebih lama. Tapi sayangnya sesampainya di gate mereka itu malah ketinggalan pesawat. Namun untungnya salah satu dari mereka kan merupakan pesulap. Jadinya dia bisa merubah miniatur pesawat kayak gini jadi pesawat beneran yang bisa mereka tumpangi. Nah akhirnya mereka pun udah bisa masuk pesawat, tapi temennya yang menang guys. Tapi kalau kalian ingat dia kan pesulap, akhirnya dia bisa sulap dirinya sendiri supaya dia yang duduk di samping jendela. Kalau kayak gitu ngapain dari tadi kejar-kejaran ya? Setiap hari cowok ini memutar waktu untuk mencegah kakaknya mati pada hari itu. Jadi cowok ini tuh bisa memutar waktu dan dia pingin banget bertemu kakaknya. Tapi kakaknya pikir dia itu adalah peramal, dia seperti mengetahui semua kejadian yang akan terjadi. Bahkan si kakak disuruh pergi cepat-cepat dari restoran tersebut. Dan adiknya juga tahu kalau kakaknya nanti akan tertabrak, jadi dia benar-benar jagain si kakaknya banget. Gak hanya itu aja, si adik ngajak kakaknya ke hutan untuk memberhentikan anak-anak ini yang main api. Karena ternyata sebenarnya kakaknya adalah pemadam kebakaran. Dan kakaknya terakhir dia itu meninggal karena telah memadamkan api di hutan ini. Jadi si adik selalu memutar waktu untuk mencegah kakaknya mati. Dan ketika kakaknya kabur dan marah, kakaknya malah terkena pohon dan mati lagi. Padahal si adik itu udah mencegah kakaknya mati setiap hari. Tapi tetap aja kejadian itu terus bertambah di mana kakaknya memang memiliki takdir untuk mati dalam peristiwa manapun. Lagi malam tahun baru, bos yang suka mabuk-mabukan ini dapat kado dari bawahannya. Nah, ketika dia itu disuruh hitung dari 5, 4, 3, 2, 1 untuk buka kadonya, pas hitungan ke 1 dia malah batuk-batuk dan udah gak sanggup lagi membuka kado. Ternyata itu karena dia sering mabuk-mabukan, sehingga umur dia akan semakin pendek. Untuk membuka kado aja dia gak sempet. Bayi ini bingung banget, dia lahir sangat kelaparan tapi dia gak punya mulut untuk makan. Bahkan ternyata seluruh manusia tuh gak punya mulut sama sekali. Jadi si ibu cuma masak 30 tahun tapi gak untuk dimakan. Sampai tiba-tiba si bayi itu gak sengaja mulutnya terkena pisau. Tapi si bayi malah bisa menangis dan bisa ngempeng. Nah si ibu yang melihat hal tersebut langsung bikin bibir juga dong untuk dia. Bahkan semua manusia di sini akhirnya bikin bibir semua. Walaupun nantinya mereka akan berdarah dan sakit, tapi mereka yakin kalau dengan ada mulut mereka akan lebih bahagia. Sampai akhirnya semua manusia ini punya mulut walaupun mereka harus berdarah. Ternyata memang perlu resiko untuk mendapatkan kebahagiaan ya guys. Kalau kalian udah bersyukur belum hari ini? Komen ya.